Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang ekonomi mikro. Beberapa part sudah kita bahas sebelumnya. Kita singgung sedikit di semester kemarin, terutama di matematika ekonomi dan bisnis. Sedikit banyak kita sudah berkenalan dengan pengantar ekonomi mikro atau ekonomi mikronya sendiri. Oke, langsung saja. Kita mulai dari definisi ilmu ekonomi sendiri. Eh, Ilmu ekonomi itu adalah suatu bidang studi yang sudah cukup lama berkembang. Awal mulanya dari Adam Smith atau yang lebih dikenal dengan Bapak Ilmu Ekonomi. Cuman sebenarnya sebelum Adam Smith bersabda atau sebelum Adam Smith menjelaskan atau mengemukakan tentang ilmu ekonomi, jauh sebelumnya sudah ada ilmu ekonomi. Cuman makin berkembang, makin dikenal orang ketika Adam Smith mengemukakan pendapatnya tentang ilmu ekonomi, bahwa ilmu ekonomi merupakan suatu ilmu sistematis yang secara khusus mempelajari tingkah laku manusia dan usahanya dalam mengalokasikan sumber daya yang sifatnya terbatas untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Secara garis besar, analisis utama dalam ilmu ekonomi dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Kita akan sedikit membahas tentang makronya di sini, tapi pada mata kuliah ini kita akan berfokus ke mikro, dan nanti di semester depan kita akan membahas tentang makronya. Kemudian kita masuk ke tinjauan umumnya. Eh, Salah satu tujuan ekonomi mikro adalah menganalisa atau menganalisis pasar beserta mekanisme yang ada di dalamnya. Bagaimana pasar membentuk harga, kemudian alokasi dari sumber-sumber terbatas di antara banyak penggunaan alternatif. Kemudian ekonomi mikro juga menganalisis kegagalan pasar, yaitu ketika pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien serta menjelaskan berbagai kondisi teoritis yang dibutuhkan bagi suatu pasar persaingan sempurna. Jadi kita akan bahas pasar persaingan sempurna itu apa. Selanjutnya, bidang-bidang yang penting dalam ekonomi mikro meliputi pembahasan mengenai keseimbangan umum, equilibrium, kita sudah sempat singgung di semester sebelumnya. Kemudian keadaan pasar dalam informasi asimetris juga kita akan bahas nanti ke depan. Kemudian pilihan dalam situasi ketidakpastian, serta berbagai aplikasi ekonomi dari teori permainan. Selain itu, mengenai elastisitas produk dan sistem. Secara umum, analisis ekonomi itu bisa dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah ekonomi deskriptif, yang merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan sebenarnya, keadaan realnya, keadaan nyatanya sesuai fakta dalam perekonomian. Misalnya krisis moneter yang terjadi pada tahun 98 di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa mengetahui kenyataan dalam perekonomian belumlah cukup untuk mempelajari ilmu ekonomi, karena ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya suatu keadaan ekonomi. Yang paling penting adalah menyusun kenyataan yang ada secara sistematis dan membuat gambaran umum secara utuh tentang kegiatan suatu perekonomian beserta komponen-komponennya. Kemudian yang kedua adalah ekonomi terapan. eh, Merupakan salah satu cabang ilmu yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perekonomian. Bagaimana bentuk kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi, dianalisis di dalam teori kebijakan ekonomi. Dalam merumuskan kebijakan ekonomi, yang pertama-tama harus diperhatikan adalah tujuan-tujuan dari kebijakan ekonomi. Dalam perekonomian, tujuan-tujuan yang ingin dicapai adalah yang pertama mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, kemudian menciptakan kestabilan harga, yang ketiga mengatasi masalah pengangguran, yang keempat mewujudkan distribusi pendapatan yang merata. Selanjutnya adalah teori ekonomi, yaitu pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang sebenarnya atau nyata dalam kegiatan ekonomi dan ramalan peristiwa yang akan terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Teori ekonomi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu makro dan mikro. Kemudian
Sifat-sifat teori ekonomi. Jadi sebelum kita membahas tentang teori-teori yang lain di ilmu ekonomi, ada baiknya kita mengetahui sifat-sifat umum dulu dari teori-teori yang di dalam ilmu ekonomi. Dalam setiap teori itu biasanya mempunyai 4 unsur penting. Yang pertama adalah variabel-variabel. Jadi, teori tentang bagaimana suatu faktor mempengaruhi faktor lainnya dan hal-hal yang berkaitan satu sama lainnya dinamakan variabel. Nah, variabel ini merupakan suatu besaran yang nilainya dapat mengalami perubahan kapan saja dan di mana saja. Misalnya dalam teori harga dikenal hukum permintaan yang menyatakan kalau harga suatu barang berubah, maka jumlah permintaan juga akan ikut berubah. Nah, dalam teori ini memperlihatkan dua variabel. Yang pertama, harga. Jadi kalau harga berubah, nah harga ini adalah variabel. Yang kedua adalah jumlah barangnya. Maka jumlah permintaan atau jumlah barang akan berubah juga. Nah, setelah variabel atau faktor-faktor variabel itu, maka yang kedua adalah asumsi. Jadi pemisalan yang digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat kaitan di antara berbagai variabel dalam teori ekonomi. Secara lebih sederhana mengenai bagaimana faktor dapat mempengaruhi suatu peristiwa dilakukan dengan teori, membuat penyederhanaan atas kejadian sebenarnya di masyarakat dilakukan dengan membuat pemisalan. Contohnya, ceteris paribus atau hal-hal lain tidak mengalami perubahan. Nah, hukum permintaan tadi itu menggunakan asumsi ceteris paribus bahwa variabel lain itu tidak mengalami perubahan atau variabel lain konstan. Jadi ketika variabel lain konstan dan yang berubah hanya harga dan jumlah permintaan atau jumlah barang, maka hukum permintaan akan terpenuhi. Tapi ketika ada variabel lain yang masuk, maka hukum permintaan belum tentu menghasilkan hasil yang seperti tadi. Jadi asumsi ini perlu untuk mendapatkan teori yang pas. Kemudian setelah asumsi adalah hipotesis. Pernyataan mengenai bagaimana variabel-variabel yang dibicarakan berkaitan satu sama lain. Ada dua golongan. Yang pertama hubungan langsung atau berbanding lurus. Keadaan di mana perubahan-perubahan nilai variabel yang dibicarakan bergerak ke arah bersamaan atau bergerak seirama. Misalnya kalau pendapatan bertambah, maka konsumsi akan bertambah. Jadi ketika gaji meningkat, maka otomatis pengeluaran akan meningkat. Nah, ini adalah salah satu contoh hubungan langsung atau hubungan yang searah. Yang kedua hubungan terbalik atau hubungan yang tidak searah. Apabila nilai-nilai variabel yang dibicarakan berubah ke arah yang bertentangan, misalnya ketika harga suatu barang naik, biasanya permintaannya akan menurun. Ini kan hubungannya terbalik, jadi harganya naik, maka permintaannya akan turun. Nah, suatu hipotesis merupakan hubungan fungsional yang menyatakan sifat hubungan antar variabel. Nah, ketika dalam hipotesis ini, dalam analisis ekonomi, jika dibuat dengan sangat spesifik, hubungan fungsional yang diterangkan dalam analisis menjadi sangat spesifik pula. Misalnya, kemarin kita membahas sedikit di matematika bisnis, ketika ada perubahan 1% atau 10%, maka dia akan merubah segalanya. Jadi, ketika dihitung sangat spesifik, maka hasilnya juga akan sangat spesifik. Kemudian yang terakhir adalah membuat ramalan. Nah, ketika tadi hipotesis sudah ditemukan, maka kita diarahkan untuk membuat ramalan. Peramalan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan langkah-langkah untuk memperbaiki keadaan dalam perekonomian. Nah, apabila dalam analisis ekonomi diramalkan akan terjadi peristiwa yang tidak diinginkan, maka langkah-langkah pencegahan dapat dilaksanakan agar peristiwa tersebut dapat dihindarkan atau setidak-tidaknya dapat dikurangi pengaruh buruk. Nah, dalam ilmu ekonomi sendiri ada alat-alat analisis yang bisa digunakan untuk menjelaskan teori-teori ekonomi yang ada. Yang pertama adalah menggunakan grafik. Peranan grafik sendiri
mempermudah pembacaan data. Nah, grafik ini sendiri tiap sumbunya menjelaskan nilai dari suatu variabel. Jadi misalnya harga naik maka akan berubah di sumbunya, sama juga barangnya akan berubah. Misalnya ada gambar 1, titik P menggambarkan ketika nilai variabel yang diterangkan sumbu tegak sebesar Y, nilai variabel yang diterangkan sumbu datar adalah sebesar X. Kemudian hubungan antar variabel menunjukkan gambaran suatu hipotesis. Misalnya dalam tabel 1 ditunjukkan gambaran yang lebih spesifik mengenai bagaimana harga berkaitan dengan besarnya permintaan. Keadaan yang ditunjukkan oleh A, harga 50, menggambarkan bahwa apabila harga ber-50.000, maka jumlah yang akan dibeli adalah 300 helai dan seterusnya. Misalnya harganya 40, maka jumlah yang dibeli meningkat 400. Ketika harganya 30, maka akan meningkat lagi 600. Kemudian dalam gambar 3 ditunjukkan bahwa kurva permintaan menurun dari sebelah kiri ke arah kanan. Artinya sifat hubungan antara variabel terbalik, yaitu kenaikan harga barang mengakibatkan penurunan permintaan. Nah, sedangkan di gambar yang sebelahnya itu seperti hukum penawaran bahwa antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Artinya sifat hubungan antara variabel langsung yaitu kenaikan harga barang mengakibatkan meningkatnya penawaran barang. Kemudian apa sih peranan ahli ekonomi? Setelah mengetahui tadi mulai dari variabel, pemisalan, asumsi, variabel, asumsi, apa tadi yang ketiga? Variabel, asumsi, hipotesis, dan peramalan, maka ahli ekonomi mampu merumuskan kebijakan ekonomi yang digunakan untuk menghadapi masalah-masalah ekonomi yang akan timbul. Yang pertama adalah digunakan untuk tujuan dari kebijakan yang akan dijalankan itu untuk apa, kemudian cara-cara yang akan dilaksanakan, cara melaksanakan kebijakannya itu seperti apa untuk mencapai tujuan, kemudian jenis pengorbanan yang harus dibuat untuk mencapai tujuan, akibat-akibat buruknya yang mungkin berlaku apabila suatu langkah atau kebijakan ekonomi dilaksanakan, dan yang terakhir menjajaki alternatif yang lain yang lebih baik untuk mencapai tujuan-tujuan. Kita akan sedikit menyinggung ekonomi mikro. Kita sama-sama tahu bahwa mikro artinya kecil. Berdasarkan kepada pola dan ruang lingkup analisisnya, teori ekonomi mikro dapat didefinisikan sebagai suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Misalnya interaksi di pasar barang, tingkah laku penjual dan pembeli, atau interaksi di pasar faktura. Isu pokok yang dianalisis dalam teori mikroekonomi adalah bagaimanakah caranya menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimalkan. Analisis seperti ini dibuat berdasarkan kepada pemikiran bahwa yang pertama, kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas. Jadi bagaimana caranya memaksimalkan kemakmuran masyarakat ketika kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas, sedangkan kemampuan faktor-faktor produksi menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat adalah terbatas. Jadi kemampuan faktor produksi dan jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat itu terbatas. Misalnya kemarin beberapa waktu lalu ada ketika ada diskon sneaker maka banyak banget yang antri, ada yang nggak dapat dan sebagainya. Nah, itu contoh-contohnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke teori makroekonomi. Kebalikan dari mikro, makro adalah besar artinya. Analisis makroekonomi merupakan analisis terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian. Jadi secara lebih besar, analisis bersifat umum dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan
oleh unit-unit kecil dalam perekonomian. Dalam menganalisis kegiatan pembeli, dalam makroekonomi mereka digunakan sebagai konsumen. Yang dianalisis bukanlah mengenai tingkah laku seorang pembeli, tetapi keseluruhan pembeli yang ada dalam perekonomian. Begitu pula dalam menganalisis tingkah laku produsen, yang diamati bukanlah kegiatan seorang produsen, tapi kegiatan keseluruhan produsen dalam perekonomian. Nah, kemudian yang termasuk di sini adalah analisis terhadap keseluruhan kegiatan ekonomi, kemudian bersifat umum dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang kecil, membahas tentang pengeluaran agregat, konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi, ekspor dan impor, serta kebijakan fiskal dan moneter. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan atau mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Sesuai dengan yang sudah dibahas pada sebelumnya, sistem perekonomian itu diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah sistem ekonomi pasar atau market economics, di mana sistem ekonomi pasar adalah sistem ekonomi dalam suatu negara di mana produsen bebas melakukan kegiatan produksi dalam batas-batas tertentu, sehingga kegiatan produksi dan konsumsi ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Atau kalau kalian pernah dengar kapitalisme, ya kayak gini lah kapitalisme. Jadi diserahkan kepada pasar mekanismenya. Kemudian yang kedua adalah sistem ekonomi perencanaan terpusat atau terencana, plan ekonomis, di mana sistem ekonomi terencana disebut juga sistem ekonomi komando, merupakan sistem ekonomi yang faktor produksinya dimiliki dan digunakan oleh pemerintah. Atau kalau yang lebih familiar dengan komunisme, nah ini semua produksi dan lain-lain dikendalikan oleh pemerintah. Yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran, mix ekonomis, merupakan sistem ekonomi yang dianut suatu negara yang menggabungkan sistem ekonomi pasar dan terencana. Jadi ada gabungan keduanya. Kemudian kita akan membahas tentang uang, perdagangan, dan spesialisasinya. Ada tiga fase. Yang pertama adalah perekonomian subsistem atau primitif. Ini dibagi menjadi dua, kegiatan produksi. Yang pertama dan kedua adalah pola perdagangan. Dalam kegiatan produksi, unit-unit produksi terutama terdiri dari keluarga petani tradisional. Biasanya mereka melakukan bercocok tanam yang masih sangat sederhana, jadi jarang sekali terdapat kelebihan yang dapat dijual ke pasar. Atau kegiatan lainnya adalah berburu dan menangkap ikan. Jadi ini mungkin lebih ke kegiatan ekonomi sebelum dikenalnya alat tukar berupa uang. Jadi maka pola perdagangannya juga masih primitif dengan cara barter, walaupun sekarang juga masih ada yang barter, cuman kalau dulu memang karena belum ada alat tukar berupa uang, jadi ya mau nggak mau ya memang yang ditukarkan barang dan barang lainnya. Kemudian yang kedua adalah perekonomian uang. Perekonomian uang adalah perekonomian yang menggunakan uang sebagai perantara dalam kegiatan tukar-menukar atau perdagangan. Namun demikian, pentingnya uang dalam suatu masyarakat di suatu negara berbeda satu sama lainnya. Dalam perekonomian subsistem, uang tidak terlalu penting peranannya karena kegiatan perdagangan masih sangat terbatas. Secara umum, kemajuan perekonomian akan menyebabkan peran uang menjadi semakin penting dalam perekonomian. Hal ini karena semakin majunya perekonomian dalam suatu negara, maka makin penting kegiatan perdagangan dalam perekonomian negara tersebut. Kemudian yang ketiga adalah perdagangan dan spesialisasi. Contoh sederhana mengenai spesialisasi perdagangan adalah antara petani, tukang kayu, dan tukang jahit. Mereka tidak perlu menghasilkan semua barang yang mereka butuhkan sendiri.
Yang perlu dilakukan mereka adalah melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang-barang sehingga dapat dihasilkan dengan cara yang paling efisien. Maka petani akan menghasilkan makanan, tukang kayu akan menghasilkan peralatan pertanian dan peralatan rumah tangga, serta tukang jahit akan menghasilkan pakaian. Wujud spesialisasi yang tinggi merupakan ciri penting suatu perekonomian modern. Terdapat kaitan yang rapat antara perkembangan ekonomi dan spesialisasi, di mana semakin tinggi perkembangan ekonomi, semakin tinggi pula tingkat spesialisasi. Sebaliknya, tanpa spesialisasi, suatu perekonomian tidak dapat mencapai perkembangan yang tinggi. Kemudian kita akan masuk ke pelaku-pelaku kegiatan ekonominya. Ada 3 pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama, rumah tangga, pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja dan tenaga usahawan, dan beberapa faktor lain, yaitu barang-barang modal, sumber daya alam, dan harta tetap seperti tanah dan bangunan. Mereka menawarkan faktor-faktor produksi ini kepada perusahaan. Sebagai balas jasa, perusahaan akan memberikan berbagai jenis pendapatan ke rumah tangga, baik itu upah, bunga, sewa, dan keuntungan-keuntungan lainnya. Kemudian yang kedua adalah perusahaan, organisasi yang dikembangkan seseorang atau sembilan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat atau rumah tangga tadi. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan kegiatan jual beli barang jasa dan yang diproduksi. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah. Badan yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi dan mengawasi kegiatan rumah tangga dan perusahaan supaya mereka tidak merugikan masyarakat umum. Selain itu, pemerintah juga melakukan sendiri kegiatan-kegiatan ekonomi, yaitu mengembangkan prasarana ekonomi dan mengembangkan prasarana sosial atau fasilitas umum yang tidak diproduksi oleh perusahaan. Pemerintah juga dapat mengenakan pajak kepada rumah tangga dan perusahaan untuk membiayai pengeluarannya. Pajak dapat dibedakan jadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Selain dari pajak, pemerintah juga dapat memperoleh pendapatan dari pembayaran royalti dan pembayaran yang mengeksploitasi kekayaan alam dan keuntungan dari perusahaan yang dimilikinya. Kemudian kita akan masuk kepada sirkulasi aliran pendapatan. Ahli-ahli ekonomi biasanya membuat suatu diagram yang dinamakan sirkulasi aliran pendapatan. Diagram itu memberikan gambaran tentang aliran-aliran seperti faktor-faktor produksi, pendapatan, barang dan jasa, serta pengeluaran antara sektor-sektor dalam kegiatan ekonomi. Dalam sirkulasi aliran pendapatan yang sederhana, diasumsikan bahwa pemerintah diabaikan atau mengabaikan pemerintah, jadi cuma ada rumah tangga dan perusahaan. Dengan demikian, sirkulasi aliran pendapatan biasanya hanyalah menunjukkan bentuk aliran faktor produksi, pendapatan, barang serta jasa, dan pengeluaran antara sektor rumah tangga dan perusahaan. Nah, seperti yang saya bahas di depan bahwa ketika aliran yang ada dalam ekonomi dua sektor itu cuma melibatkan dua pihak. Yang pertama adalah perusahaan dan yang kedua adalah sektor rumah tangga. Sektor perusahaan merupakan organisasi yang menghasilkan barang dan jasa, seperti tadi yang sudah dijelaskan di depan. Namun dalam melakukan kegiatan produksinya membutuhkan rumah tangga, yaitu sebagai faktor-faktor produksinya. Sedangkan sektor rumah tangga merupakan pemilik faktor-faktor produksi yang akan menawarkan sumber-sumber daya kepada pengusaha, dan para pengusaha akan menyambut tawaran tersebut karena mereka memerlukan faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Penawaran dan penggunaan faktor-faktor produksi tersebut akan mewujudkan dua macam aliran, yaitu aliran barang dan aliran uang. Dia menghasilkan aliran barang dan aliran uang. Pasar barang sendiri di sini adalah tempat di mana para pembeli dan para penjual dari suatu barang atau jasa melakukan interaksi untuk menentukan jumlah dan harga barang atau jasa yang diperjualkan. Kemudian yang kedua adalah pasar faktor, tempat di mana para pengusaha mengadakan interaksi dengan pemilik faktor-faktor produksi yang akan digunakan dalam menghasilkan barang-barang dan jasa yang diminta masyarakat.
Kemudian mekanisme pasar adalah sistem yang mengalokasikan faktor-faktor produksi dan merupakan faktor-faktor yang penting mengembangkan suatu perekonomian. Tetapi dalam keadaan tertentu ia menimbulkan akibat buruk sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah yang timbul. Kemudian mekanisme pasar ini juga mempunyai manfaat. Yang pertama adalah pasar dapat memberi informasi yang lebih akurat. Yang kedua, pasar memberi dorongan para usahawan untuk mengembangkan suatu kegiatan usaha. Yang ketiga, pasar memberi dorongan untuk memperoleh keahlian dan teknologi baru. Yang keempat, pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien. Dan yang kelima, pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan. Selain manfaat, mekanisme pasar juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah sistem pasar dapat menimbulkan monopoli, misalnya yang paling gampang adalah perusahaan listrik dan perusahaan kereta api. Mereka memonopoli pasarnya sendiri. Kemudian kebebasan tidak terbatas menindas golongan-golongan tertentu, memungkinkan adanya permasalahan ekonomi seperti pengangguran, kesenjangan pendapatan, dan lain-lain, serta kegiatan ekonomi dapat menjadi tidak stabil. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya harapkan kalian aktif, boleh bertanya, boleh mempernyatakan atau boleh mengajukan sesuatu di forum diskusi yang sudah saya sediakan di Skalsa. Salah satu penilaian keaktifan adalah aktif di forum. Jadi saya harap kalian aktif di forum untuk memudahkan saya untuk memberikan nilai keaktifan kepada kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.